Seperti biasa di majelis silaturahim kita dan juga dalam rangka memakmurkan Ramadan ini, kita bersama-sama membaca hadis-hadis yang terdapat dalam kitab Riyadhus Shalihin min kalam Sayyidil Mursalin yang ditulis oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullah. Dan pada kesempatan kali ini kita masih membahas tentang hadis yang ke-203, yaitu yang kemarin kita baca sebagian dan kita jelaskan dari sebagian hadis ini, dan tersisa di tentang as-suhha. Di sini dikatakan qala al-mu'allif rahimahullah wa nafa'ana bi darain amin. Wa an Jabirin anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala ittaqud dhulma fa inna dhulma dhulumatun yawmal qiyamah wattaqus suhha fa inna as-suhha ahlaka man kana qablakum hamalahum ala an safaku dima'ahum wastahallu maharimahum, rawahu al-Imam Muslim. Alhamdulillah sudah kita jelaskan pada pertemuan yang lalu perkataan Nabi Muhammad SAW dari hadis Jabir bin Abdullah Al-Ansari ini di kalimat ittaqud dzulma, takutlah kalian terhadap perbuatan zalim. Fa inna dzulma dzulumatun yaumil qiyamah, karena kezaliman itu akan membawa kegelapan di hari kiamat. Dan ini alhamdulillah sebagai terjelaskan tentang kezaliman. Dan kata Anas bin Malik, kezaliman itu ada 3 macam, yaitu yang pertama zalim kepada Allah, yang kedua zalim terhadap diri sendiri, dan yang ketiga zalim terhadap orang lain. Kalau zalim terhadap Allah Subhanahu wa taala, itu tentunya Allah memberikan ampunan sesuai dengan kehendaknya kalau dia meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau dia kezaliman dengan menuduh Allah dengan mengatakan inna syirka la dzulmun adzim, ketika berbicara tentang kemusyrikan, sesungguhnya kemusyrikan itu adalah kezaliman yang paling besar. Yang ini yang agak berat Allah memberikan ampunan. Innallaha la yaghfiru ma yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalik. Allah memberikan ampunan kepada orang yang tidak melakukan kemusyrikan, tapi kalau dia melakukan kemusyrikan, berat Allah memberikan ampunan. Jadi Allah tidak memberikan ampunan kepada mereka yang melakukan kemusyrikan dan memberikan ampunan kepada orang yang melakukan perbuatan dosa lainnya. Nah, ini tentunya musyrik ini juga kezaliman yang paling berat, yang Allah tidak akan memberikan ampunan kalau sampai dia meninggal belum bertobat kepada Allah, akan kekal dalam neraka Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana bahaya kezaliman yang disebutkan di dalam hadis-hadis sebagaimana yang kita bacakan pada pertemuan yang lalu. Nah, pada pagi hari ini kita lanjutkan kembali di kalimat wattaqus suhha fa inna suhha halaka man kana qablakum. Takutlah kamu terhadap as-suhha, yaitu kebahilan, kekikiran. Fa inna suhha, karena sungguh kekikiran itu atau kebahilan itu ahlaka man kana qablakum, menghancurkan orang-orang sebelum kalian. Hamalahum ala an safaku dima'ahum, membawa mereka atas atau untuk menumpahkan darah-darah mereka, yaitu dengan kebahilan itu orang berani menumpahkan darah saudara, menumpahkan darah sukunya, menumpahkan darah orang yang ada di sekitarnya karena kebahilan. Wastahulu maharimahum, dan menghalalkan apa yang diharamkan Allah. Jadi itulah kata Nabi, takutlah kamu terhadap kebahilan atau kekikiran, karena kikir ini yang menyebabkan orang terdahulu hancur. Kenapa? Pertama, mereka berani menumpahkan darah saudaranya karena sifat kikir. Yang kedua, mereka boleh jadi menghalalkan apa yang diharamkan Allah karena sifat kikir. Maksudnya bagaimana? Ini kata para ulama bahwa ketika orang bakhil, dia ingin mendapatkan harta atau mempertahankan hartanya, dia siap menumpahkan saudara-saudara. Karena keinginan kecintaan kepada dunia yang besar, dia tidak peduli itu adiknya atau kakaknya, dia boleh berani untuk membunuhnya demi mendapatkan apa? Harta. Ini kan didorong dengan kekikiran. Bahkan ini haram, tapi karena sukanya dengan dunia, karena pelitnya dibilang halal. Yang haram jadi apa? Halal karena bakhil, karena kikir, karena cinta dengan dunia. Nanti kita akan lihat penjelasan para ulama tentang bakhil ini. Penjelasannya yang pertama, jadi pagi hari ini kita cerita tentang kikir, tentang bakhil. Makna as-suhha ini seperti yang kita lihat, as-suhha wattaqus suhha,
takutlah kamu kepada as-suha. Apa itu as-suha? Ada yang mengatakan suha artinya sama dengan bakhil. As-suha yaitu al-bakhil, as-suhu ay al-bakhilu. Suhu itu adalah bakhil, jadi artinya sama, ada yang bilang. Jadi kalau kata Nabi ittaqus suha, berarti ittaqu al-bakhil, takutlah kamu kepada kebakhilan. Tetapi kebanyakan para ulama mengatakan al-bakhil berbeda dengan as-suhu. Al-bakhil artinya orang pelit, kikir berkaitan dengan harta. Tapi kalau as-suhu, bakhilnya, kikirnya sama harta dan yang lainnya. Berarti suhu ini lebih bakhil, pelit, apalagi korek, apalagi pokoknya yang pelit banget. Itu kalau bahasa kita apa? Kalau urusan tenaga, pikiran, semangat dia itu, tapi urusan ngeluarin duit, ini namanya bakhil. Kan ada juga yang begitu. Kalau urusan mengeluarkan pendapat, pikiran, saya siap. Tapi kalau urusan ini tak dulu dan ini namanya bakhil. Itu ada juga nafasa yasar, itu walaupun sama-sama membantu tapi nanti beda dalam bidangnya. Nah ini juga begitu. Jadi as-suhu itu berbeda dengan al-bakhil. Al-bakhil fil mal wa suhu fil mal wa ghairi. Suhu itu berkaitan dengan harta, poinnya, dan juga dengan yang lainnya. Sementara bakhil hanya berkaitan dengan harta. Apa sih kok bisa diwakilkan oleh Rasulullah SAW berkaitan dengan bakhil? Dijelaskan oleh para ulama bahwa kikir atau bakhil atau suhu itu bukan sifat orang mukmin. Jadi orang mukmin kata Rasul nggak pantas punya sifat apa? As-suhu, sifat bakhil. Orang mukmin tidak boleh. Wala yajtami'u as-suhu wal iman, dan tidak akan berkumpul as-suhu, kebakhilan, dan iman fi qalbi abdin mu'minin, yaitu fi qalbi abdin abada, yaitu tidak akan berkumpul as-suhu, bakhil, kikir, dengan iman di dalam hati seorang mukmin selamanya. Khoslatani la yajtami'ani fi mu'minin, dua perkara yang tidak akan berkumpul pada seorang mukmin, al-bakhilu atau al-bukhlu wa su'ul khuluq, yaitu kebakhilan dan budi pekerti yang buruk. Yaitu apa? Ini tidak akan berkumpul, yaitu dua, kebakhilan dan su'ul khuluq, yaitu la yajtami'ani fi mu'min, yaitu tidak akan berkumpul. Kemudian kikir tanda akan datangnya hari kiamat. Maksudnya nanti kata Rasul bakal banyak sebelum datangnya hari kiamat ini banyak orang yang apa? Bakhil. Di dalam hadis riwayat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW pernah bersabda, yataqarrabuz zaman. Yataqarrab itu kalau bahasa itu saling berdekatan, zaman, masa atau waktu. Yataqarrabuz zaman, nanti waktu itu saling berdekatan. Maksudnya cepat banget waktu berjalan tanpa kita rasakan. Nggak terasa tiba-tiba sekarang sudah hari Sabtu, kayaknya baru kemarin di Miftahul Jannah. Masih kita terasa jalan ke situ, sekarang udah ketemu di sini. Nggak terasa waktu, sekarang tanpa terasa sudah 1439. Muharram udah lewat, masuk Safar udah. Kayaknya baru Muharram, baru bikin Asyura, sekarang udah apa? Udah Safar. Begitulah ya. Bahkan di dalam hadis lain, la taqumu sa'atu hatta yataqarrabaz zaman, tidak akan terjadi hari kiamat sampai waktu itu berdekatan. As-sana kas-sahr, as-sanatu kas-sahri, was-sahru kal-jumu'ah, wal-jumu'ah kal-yawm, wal-yawm kas-sa'a. Satu tahun bagaikan satu bulan bagaikan satu Jumat, maksudnya satu ahad, satu minggu. Satu Jumat seperti satu hari seperti satu jam. Itulah waktu. Nggak terasa, umur tiba-tiba udah 40, ternyata udah 50. Ada yang merasa kayaknya usaha lama banget, baru 50 sekarang. Nggak ada, tiba-tiba kita udah ya cucu udah banyak, nggak terasa cucu udah nggak terasa. Itulah waktu. Makanya dalam Al-Quran Allah katakan apa? Laqad kana lakum fi Rasulillahi
uswah hasanah. Sungguh di dalam diri Nabi Muhammad ada contoh suri tauladan. Jadi Nabi lebih banyak nyontohin daripada ngomong. Kita lebih banyak apa? Ngomong daripada nyontohin. Sabar, sabar. Wah, kalau ceramah dia itu segala hilang ngambek. Habis ngaji segala hilang ngamuk memang ya. Ustaz ini hilang juga segala ngamuk. Padahal ngomong bang sabar, Pak juga kaget. Dirapat memilih subhanallah. Ini cerita sabar, tapi dia sendiri ada yang musuh amat. Banyak teori amalnya apa? Berkurang. Itu mau datang hari kiamat. Kalau itu udah ada, berarti kiamat dekat. Udah ada belum gitu? Belum, insya Allah sih. Kayaknya ada di kita. Rasulullah SAW suka berdoa, Allahumma inni a'udzubika minal bukhli. Ya Allah, sungguh aku berlindung kepadamu dari apa? Al-bukhl, sifat bakhil. Jadi Nabi sendiri minta berlindung kepada Allah dari sifat bakhil. Nah, kalau Nabi 1439 tahun yang lalu berdoa dengan minta berlindung dari kebakhilan, bagaimana dengan kita? Kita lebih pantas untuk lebih banyak membaca doa-doa seperti ini. Ini adalah doa supaya kita dijauhkan dari sifat apa? Bakhil. Allahumma inni a'udzubika minal bukhl. Bahaya pikir tentunya banyak. Bahaya bakhil. Apa sih ancaman Allah bagi mereka yang bakhil, yang pikir, yang syukur? Apa yang diancam, yang diberikan Allah kepada orang-orang yang sifat bakhil? Yang pertama tentunya nanti akan mendapatkan siksa yang pedih. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat At-Taubah ayat 34, ya ayyuhalladzina amanu inna katsiran minal ahbari war ruhban la yaquluna amwalan nas bil batil wa yasudduna an sabilillah walladzina yaknizuna adh-dhahaba wal fidda wa la yunfiquna fi sabilillah fabashshirhum bi'adzabin alim. Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang yang beriman, inna katsiran, sesungguhnya banyak minal ahbar, yaitu ahbar ini kalau bahasa kita orang-orang pintar dari Yahudi, warahban orang-orang pintar dari Nasrani. Jadi mungkin mereka atau ahbar ini apa kalau orang ini, pokoknya orang-orang alim dari Yahudi ahbar, ruhban itu orang-orang alim dari orang-orang Nasrani. Ya ayyuhalladzina amanu, orang-orang yang beriman, sesungguhnya banyak dari ahbar dan ruhban la ya'kuluna amwalan nas bil batil, mereka banyak makan harta manusia dengan cara yang batil. Nantinya mereka menipu orang-orang pengikut-pengikutnya. Wa yasudduna an sabilillah, dan mereka menghalang-halangi jalan Allah. Orang-orang yang mau ibadah mereka halangi. Nabi mau berdakwah mereka halang-halangi. Mereka itu yaitu yang suka mengambil harta dengan cara zalim, suka menghalang-halangi di jalan Allah. Terus walladzina yaknizuna adh-dhahaba wal fidda la yunfiquna fi sabilillah, dan orang-orang yang suka menimbun, menyimpan emas dan perak mereka, harta mereka timbun, wala yunfiquna, dan mereka tidak bersedekahkan fi sabilillah. Artinya pelit, dikumpulin kagak mau bersedekah di jalan Allah. Baik yang wajib yaitu zakatnya, mengira orang-orang yang bakhil dengan apa yang Allah berikan kepadanya dari harta, dari kebaikan Allah, wa khairul lahum, itu lebih baik untuk mereka. Artinya jangan mengira orang-orang yang bakhil, yang pelit ketika punya harta banyak, dia pelit gak mau sedekah. Jangan dikira itu bagus dengan mengumpulkan hartanya, tapi bal huwa syarrul lahum, tapi sungguh itu lebih buruk bagi mereka. Walillahi mirathus samawati wal ardi wallahu bima ta'malun khabir. Maksud dikalungkan bagaimana? Ada sebuah hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW pernah bersabda, man ataahu Allahu malan, siapa yang Allah beri harta, fala yu'addi zakatahu, dan dia tidak membayar zakatnya, pelit, kikir, kagak mau membayar zakatnya, muthilahu, akan diserupakan baginya di yaumul qiyamah, yaitu di hari kiamat. Maksudnya harta itu dirubah oleh Allah menjadi apa? Syuja'an akrab, yaitu ular yang sangat besar. Yutawwabu yaumul qiyamah, itu ular akan melilit lehernya. Itu dia yang dikatakan hartanya nanti dikalungkan di lehernya, maksudnya dirubah menjadi ular dan digelilit. Ini hadis Nabi Muhammad. Yang pertama Al-Quran, yang kedua hadis Rasulullah. Kalau kita tak percaya,
Ini bukannya dongeng, ini bukan perkataan ulama, tapi langsung Allah Subhanahu wa ta'ala langsung alamin. Yang ketiga, dibenci Allah. Saya tidak bacakan semua hadis, semua ayat, karena itu banyak ancamannya bagi orang yang bakhil, terutama sekali lagi yang tidak membayar zakat harta. Dibenci bagi Allah, dibenci Allah bagi orang yang bakhil. Berkata Abu Dzar radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, Inna Allah azza wa jalla yubghidu thalatha. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala membenci tiga golongan, tiga orang, tiga model orang ini dibenci sama Allah. Yang pertama, yubghidu asy-syaikha az-zani, benci kepada orang tua. Syekh itu disebutnya orang tua, az-zani tukang zina. Udah tua zina dulu, udah bentuk tahun kagak tobat-tobat. Apa? Semakin tua semakin apa? Yang model begini nih Allah benci. Bukan berarti yang udah zina akan dibenci, dibenci juga. Tapi lagi kalau dia udah tua, udah mestinya dia di masjid, di masjid taklim, silaturahim, di rumah dzikir, baca Quran. Ini kan zina. Ada yang bilang miskin penghasilannya nggak mencukupi penghasilan untuk menutupi kehidupan seharinya, sementara fakir nggak ada penghasilan. Intinya fakir lebih parah daripada miskin. Sombong. Udah fakir muhtar, udah fakir sombong. Dia bukan berarti orang kaya lebih sombong. Ini jangan bagi dibalik-balik ya. Kalau kaya sombong wajar, nggak ada wajar, tetap aja tercela. Tapi lebih tercela lagi kalau apa? Miskin. Sama. Udah lemah sombong, maksudnya badan segitu sombong lagi. Walaupun tua lagi dia nggak suka. Wah, badan saya kuat. Itu termasuk apa? Itu dikrempeng sebagai sombong ya. Lebih parah lagi, bodoh sombong. Nah ini benar. Orang alim sombong aja nggak boleh. Alim, apa Quran, apa hadis, apa macam-macam, nggak boleh sombong. Apa lagi itu dia? Bodoh, nggak bisa baca aja. Quran masih belum bisa, hadis belum pernah dengar. Baru aja sombong, nyala-nyalain ulama yang luar biasa. Baru belajar 2 minggu nyalain Imam Ghazali. Imam Ghazali disalahin. Baru belajar 2 minggu Imam Syafi'i disalahin. Imam Syafi'i kan manusia, kita juga manusia. Dia Imam Syafi'i bisa salah, kita pun bisa salah. Iya, 2 minggu baru belajar kayak begitu ngomongnya. Ini bentuknya apa? Sombong. Kalau saya mah kalau ikut-ikutan pulang, saya langsung ke Nabi. Wah, memang sombong. Orang yang dermawan dekat dengan Allah. Qaribun minal jannah, dekat dengan surga. Qaribun minan nas, dekat sama manusia. Artinya orang pada demen. Dermawan sosial itu tetangga pada demen. Orang-orang itu bakal suka kepada orang yang apa? Dermawan. Ba'idun minan nar, dan jauh dari api neraka Allah. Orang yang dermawan jauh dari api. Ini bodoh, tapi punya kelebihan apa? Itu bodohnya kekurangan, tapi kedermawanan itu kelebihan. Alim itu kelebihan, bakhil itu apa? Kekurangan. Ini tentunya yang diungkapkan oleh junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tentunya masih banyak di dalam hadis-hadis kalau kita mau melihat apa buruknya sifat as-suha atau sifat al-bakhil. Semoga Allah jadikan kita sebagai umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, orang-orang yang dermawan dengan apa yang kita miliki, yang Allah karuniakan kepada kita, dermawan dengan harta kita, dermawan dengan tenaga kita, dermawan dengan ilmu kita, dan juga dermawan dengan doa-doa kita. Amin ya rabbal alamin. Mungkin itu penjelasan hadis yang ke-203 kita akan selesai, dan insyaallah pada pertemuan akan datang kita masuk ke hadis selanjutnya dan kita Riyadhus Shalihin.